Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ada kuliah sistem informasi manajemen. Eh, Nanti aku akan jemput beberapa teman-temanku buat ke kampus kalian. Yuk, stay tune. Oke guys, jadi aku udah sampai di salah satu rumah temanku buat jemput. Ya, kita panggil aja ya. Ayo Rani masuk. Hai, Hai, apa kabar? baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi nanti kan kita kan bahas materi TKM nih di sistem informasi manajemen. Rani udah tahu belum apa sih filosofi TKM itu? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kualitas itu apa. Nah, kualitas ini mengandung berbagai macam makna. Nah, yang pada intinya kualitas itu adalah sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi dalam rangka untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen atau pelanggan. Nah, filosofinya ini dimulai dari ketika sebuah perusahaan itu ada pimpinan, operasi, dan bagian kualitas itu ditumpuk pada satu orang saja, sehingga pada seiring berjalannya waktu pendekatan tersebut dihilangkan karena sebuah teori dukungan, hingga pada akhirnya manajemen kualitas itu untuk menjaga kualitas yang baik di perusahaan dipisah oleh suatu departemen saja. Nah, sejalan dengan meningkatnya volume dan kompleksitas operasi, di pihak lain muncul masalah besar nih mengenai 3K, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Akibat dari pemisahan think yang dilaksanakan oleh manajemen dan act yang dilaksanakan oleh pihak di lapangan. Nah, dari kenyataan itulah yang mendorong munculnya pendekatan kualitas total atau yang biasa kita kenal dengan TQM gitu. Nah, Oh gitu ya Ran. Terus gimana lagi lanjutannya? terus TQM ini dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama, TQM didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam usaha untuk memaksimalkan daya saing melalui pemanfaatan sebuah produk, jasa, manusia, atau proses lingkungan organisasi. Nah, yang kedua menyangkut cara mencapai TQM dan 10 karakteristik dari TQM itu sendiri. No, catat ya. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kemudian berorientasi pada kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah, memiliki komitmen jangka panjang, teamwork, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, kemudian ada pelatihan, menerapkan kebebasan yang terkendali, memiliki kesatuan tujuan, dan yang terakhir, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Gitu. Oh jadi gitu ya Ran ya, filosofi TKM. BTW kita udah mau sampai nih di tempatnya Prince. Oh itu dia udah ada nunggu di sana. Halo Prince. Hai Prince. Halo Prince. Hai. Tadi kan aku udah nanya-nanya nih ke Rani apa itu filosofi TKM. Sekarang aku bakalan nanya lagi ke temen aku Prince yang di belakang ini. Apa saja pilar-pilar di TKM? Oke, aku akan jelasin pilar Total Quality Management. Nah, di masa lampau itu ada seorang jenderal berbintang 4 yang berhasil menerapkan berbagai prinsip KTM. Nah, prinsipnya itu adalah yang pertama produk, kemudian proses, organisasi, komitmen, dan pemimpin. Nah, kelima pilar tersebut saling tergantung satu sama lain. Nah, apabila salah satu pilar melemah, maka seluruh pilar tersebut akan ikut melemah juga. Kemudian, Bill Critch juga menegaskan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap pengimplementasiannya, maka kita harus melakukan yaitu 4 kriteria. Yang pertama yaitu program tersebut harus memiliki kesadaran akan kualitas serta berorientasi pada kualitas dalam aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah program tersebut harus didasarkan memiliki sifat kemanusiaan yang kuat untuk terjemahkan kualitas dengan memperlakukan karyawan dan mengikut sertakan lalu memberikan inspirasi. Yang ketiga adalah program tersebut harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan seluruh wewenang pada semua tingkatan agar antusias keterlibatan serta tujuan bersama agar
akan tercapai. Kemudian yang keempat adalah bahwa TQM harus diterapkan secara menyeluruh agar semua prinsip, kemudian kebijakan dan kebebasan mencapai sudut serta celah-celah organisasi. Jadi gitu Rani dan Renol. Oh, jadi gitu ya, Prince. Oke deh. Berarti sekarang kita jemput siapa lagi nih? Oh ya, jemput Pina. Udah deket nih rumahnya. Oh, itu Pina. Ada Ayi. Ya udah deh, sekalian aja. Halo Ayi, halo Pina. Hai. Assalamualaikum. Oh, udah. Jadi gini Ayi sama Pina, kan Rani tadi udah jelasin filosofi TQM, Prince juga udah jelasin pilar-pilar TQM. Nah sekarang gantian lagi nih, aku mau nanyain kalian berdua apa aja sih kendala-kendala di TQM itu? Nah, jadi sebelum aku menjelaskan itu apa saja kendala-kendala yang berpotensial dalam penerapan TQM, aku mau ngejelasin dulu tuh bagaimana kendala dari TQM ini bisa terjadi. Jadi, pada masa sekarang dalam dunia bisnis itu, para perusahaan itu semakin ketat dan sulit dalam persaingan di pasar konsumen yang ada. Jadi, perusahaan-perusahaan itu dituntut bagaimana mereka harus memperkuat bangunan mereka yang berbasis dalam persaingan. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan TQM ini dan berhasil mencapai tujuan mereka dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas dari produk yang ada sehingga memuaskan para konsumen yang ada dalam pasar mereka. Nah, jadi beberapa perusahaan ini menerapkan penerapan TQM itu kan, tetapi tidak semua perusahaan yang menerapkan TQM ini berhasil dalam penerapannya, karena mereka menghasilkan kegagalan yang dimana kegagalan ini bukan terjadi dari filosofi TQM-nya, tapi kegagalan yang terjadi karena strategi dan metode yang salah dalam penerapan TQM-nya. Nah, ada beberapa gambaran dari kegagalan dalam penerapan metode TQM ini. Salah satunya yaitu kajian dalam TQM. Dalam beberapa buku itu dijelaskan bahwa TQM ini merupakan pembaharuan atau perbaikan dalam produk atau penjualan mereka yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mereka juga bertujuan untuk memuaskan konsumen dengan memperbaiki produk, meningkatkan kualitas produk dalam jangka waktu yang panjang dan secara terus-menerus. Jadi, menurut Gotch dan Davis, pada tahun 1994 itu ada 10 elemen untuk mendukung penerapan TQM yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan itu harus berfokus pada pelanggan. Jadi dalam organisasi TQM, pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan kekuatan yang dapat mendorong aktivitas dalam organisasi, di mana pelanggan eksternal dapat menentukan kualitas produk yang mereka terima, sedangkan pelanggan internal menentukan kualitas dari sumber daya manusianya, proses, dan juga lingkungan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Di sini organisasi harus memiliki obsesi dalam memenuhi kualitas yang telah ditentukan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga, melakukan pendekatan TQM yang ada dalam mengambil proses pengambilan putusan dan juga pemecahan masalah yang nanti dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh segala pihak. Lalu keempat, adanya komitmen jangka panjang agar penerapan TQM ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Lalu yang kelima, adanya kerjasama tim, di mana keberhasilan akan dicapai apabila seluruh elemen yang terkait dapat bekerja sama dengan baik. Yang keenam, ada perbaikan sistem secara berkesinambungan. Di sini sistem yang ada itu perlu untuk terus diperbaiki agar dapat mendukung pencapaian dalam kualitas. Lalu yang ketujuh,
adanya pendidikan dan pelatihan. Di sini kualitas hanya akan dicapai jika para pekerja memiliki keahlian dan juga keterampilan yang tinggi dan juga berkualitas. Nah, jadi dengan adanya pelatihan, para pekerja dapat selalu siap akan adanya berbagai perubahan yang ada dan juga dapat meningkatkan komitmen dari para pekerja. Lalu yang kedelapan, memiliki kebebasan yang terkendali. Di sini para pekerja akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Lalu kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Jadi TKM harus mengarah pada tujuan yang sama. Lalu yang ke-10, adanya keterlibatan dan juga pemberdayaan dalam pekerja. Oke, kayaknya cukup segitu aja kali vlog kita hari ini. Ya. BTW kita udah sampai Sampai kampus. Kita mau ngampus dulu. Oh ya, sebelumnya nanti bakalan ada podcast yang bakal diisi teman-temanku juga, cuman bukan mereka ini. Oke, stay tune ya. Bye bye. Guys, tadi aku sudah nanyain ke beberapa teman aku tentang seputaran TKM. Langsung saja kita ke videonya. Menurut Dea, apa saja sih kendala-kendala pada penerapan TKM? Nah, jadi ketika perusahaan itu menerapkan TKM, itu ada kendala-kendala dalam penerapannya. Nah, Ngai dan Cheng tahun 2009, mereka telah melakukan penelitian pada manajer profesional yang ada di Hong Kong untuk menentukan ataupun melihat apa sih kendala-kendala dalam penerapan TKM itu sendiri. Nah, ditemukanlah 4 kelompok kendala. Nah, kelompok pertama itu adalah kendala pekerja dan juga budaya. Pada kendala ini meliputi yang pertama adalah kesulitan merubah budaya kualitas dari para pekerja dan juga dari manajemen. Yang kedua adalah rasa takut ataupun resistensi terhadap perubahan, dan yang ketiga adalah kurangnya komitmen dan juga keterlibatan para pekerja terhadap perbaikan kualitas, dan yang terakhir itu adalah para pekerja itu tidak percaya diri terhadap program perubahan kualitas ini. Nah, kelompok kedua yaitu kendala infrastruktur. Jadi kendala infrastruktur ini adalah kendala di mana yang pertama kendala-kendalanya ini meliputi para pekerja itu tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan terhadap sistem manajemen kualitas. Yang kedua adalah tidak adanya ataupun kurang adanya umpan balik dari pelanggan ataupun konsumen. Nah, yang ketiga ini adalah kurangnya pendidikan dan juga pelatihan terhadap manajemen kualitas, dan yang terakhir itu adalah kurangnya keahlian dalam manajemen kualitas. Nah, kelompok tiga ini adalah kelompok kendala manajerial. Adapun kendala-kendalanya yang meliputi yang pertama adalah kurangnya keterlibatan ataupun komitmen dari top manager. Yang kedua adalah tidak adanya visi misi yang tepat. Yang ketiga ini adalah seringnya ataupun tingkat dari perubahan dari manajemen eksekutif ini sering berganti, dan yang terakhir itu adalah kurangnya sikap kepemimpinan. Nah, kelompok terakhir ataupun kelompok 4 itu adalah kendala organisasional. Nah, kendala-kendala ini meliputi yang pertama itu adalah manajemen ataupun aliran informasi dari internal maupun eksternal itu kurang efektif, dan yang kedua adalah kerjasama yang tidak dilakukan dengan baik atau tidak adanya keterlibatan antar bagian dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir itu sendiri adalah penetapan sasaran dari perusahaan itu tidak tepat. Dan pada tahun 2004 juga ada penelitian yang memperlihatkan bahwa ada beberapa perusahaan itu mengalami kegagalan dalam menerapkan TKM, dan faktornya ada dua. Yang pertama adalah para manajemen itu ataupun para manajer itu mereka mengabaikan faktor biayanya, sehingga perbaikan kualitas yang dilakukan itu bukannya malah meningkatkan keuntungan, malah menaikkan biaya. Dan yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap TKM itu sendiri. Nah, oleh karenanya perusahaan ketika menerapkan TKM, dia ini harus memiliki alat ukur ataupun ukuran yang jelas. Nah, akan tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang memiliki indikator yang tidak jelas. Itulah terjadi kendala-kendala penerapan TKM. Baiklah teman-teman, itu saja kendala-kendala pada penerapan TKM yang sudah dijelaskan oleh Dea tadi. Baik,
Baiklah, tadi kan Dea sudah menjelaskan tentang kendala-kendala pada penerapan TQM, dan sekarang ada teman saya Nisa akan menjelaskan keterkaitan TQM dan QWL dalam perusahaan. Kan total quality management ini berorientasi pada pelanggan secara terus-menerus untuk meningkatkan suatu kualitas perusahaan. Di mana TQM atau total quality management ini merupakan suatu konsep yang jangkauannya itu sangat luas dan berisi dari elemen yang saling bergantungan. Elemennya itu ada sejumlah konsep baru dan kultur organisasi. Lantas kaitan dari total quality management dengan quality of working life ini apa sih? Sebelumnya, quality of working life ini merupakan suatu cara berpikir tentang orang, pekerjaan, ataupun organisasi dengan elemen-elemen lainnya, yaitu contohnya seperti perhatian tentang dampak mengenai pekerjaan terhadap organisasi, orang, ataupun pekerjaan, dan aktivitas dalam organisasi. Nah, keterkaitan dari total quality management dengan quality of working life ini, jadi quality of working life ini merupakan suatu kultur esensial dan sarana penopang keberhasilan dari strategi total quality management. Nah, kemudian tujuan dari quality of working life ini untuk membuat suatu perusahaan itu bebas dari rasa takut dan Oke, terima kasih Nisa atas penjelasannya. Kayaknya bosan nih di sini terus. Kita cari pemandangan lain yuk teman-teman. Mari. Oke teman-teman. Sekarang pemandangannya sudah beda, sudah hijau-hijau. Nah, dan di sana kebetulan ada teman saya. Baiklah kita tanyakan tentang QWL sebagai model organisasi. Apa itu QWL sebagai model organisasi? Jadi QWL sebagai model organisasi. Sebelumnya kita harus ketahui apa sih QWL itu. QWL adalah Quality of Working Life. QWL sebagai model organisasi ini dimulai dan diakhiri oleh lingkaran kualitas. Di dalam hal ini, keterlibatan individu di dalam perusahaan tidak akan melupakan reward yang telah dibagikan di setiap individu. Dikarenakan hal tersebut dapat menciptakan stabilitas kerja dan membangun model organisasi QWL atau organisasi yang keterlibatan tinggi yang efektif. Dalam hal ini, QWL itu merupakan kultur esensial atau penopang utama bagi TQM. QWL ini bertujuan sebagai dia ini menciptakan organisasi yang bebas dari rasa takut dan menciptakan keterlibatan dari berbagai unsur organisasi. QWL ini juga menimbulkan timbal balik antara individu dengan organisasi dan antara organisasi dengan kebutuhan pengembangan individu. QWL ini, kultur QWL juga melakukan pendelegasian, kerja tim fisik melintas batas fungsional, mengintegrasi antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi untuk tujuan bersama. Jadi intinya dari sini, efisiensi organisasi tersebut tidak akan berhasil jika tanpa adanya keterlibatan individu dalam organisasi yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja materi tentang QWL sebagai model organisasi. Selanjutnya kita lanjut lagi keliling-keliling. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah menemukan dua teman saya dan saya akan menanyakan tentang pendekatan kualitas perusahaan jasa. Saya akan bertanya dulu kepada Lisa. Kepada Lisa, bisakah kamu menyebutkan salah satu dari pendekatan kualitas perusahaan jasa tersebut? Yang pertama ialah pendekatan service target atau segitiga layanan. Nah, segitiga layanan adalah suatu model interaktif yang mencerminkan hubungan antara perusahaan dan pengguna jasa. Dalam hal ini ada 3 elemen yang mendukung. Yang pertama adalah strategi layanan atau servis layanan. Satu, strategi yang memberikan layanan yang mutu yang baik sebaik-baiknya pada para pengguna jasa. Nah, strategi layanan yang baik ialah strategi yang metodenya dapat dijelaskan dengan baik atau dapat mudah dipahami. Yang kedua adalah sumber daya manusia pelayanan. Sumber daya manusia pelayanan ini terdiri antara 3. Yang pertama, sumber daya manusia yang berinteraksi langsung pada pelanggan. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang memberi layanan kepada pelanggan, tetapi berinteraksi secara tanpa meler. Yang ketiga yaitu sumber daya tambahan.
Nah, ketiga adalah sistem layanan atau service system, yaitu satu proses tata cara untuk memberikan layanan pada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas yang ada dan sumber daya manusia. Sekian. Oke guys, tadi kan Lisa sudah menjelaskan salah satu pendekatan pada kualitas perusahaan jasa, dan selanjutnya yang satu lagi akan dijelaskan oleh Rafif. Saya akan menjelaskan pendekatan yang kedua, yaitu TQS atau Total Quality Service, atau yang dikenal dengan pelayanan mutu terpadu, yaitu perusahaan memberikan pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan maupun pemilik perusahaan dan pegawainya. Adapun 5 elemen di dalam Total Quality Service. Yang pertama yaitu riset pasar dan riset pelanggan, perencanaan strategi, pendidikan, pelatihan dan komunikasi, penyempurnaan proses, dan penilaian, pengukuran, dan umpan balik. Yang pertama yaitu riset pasar dan riset pelanggan. Riset pasar sendiri yaitu penelitian terhadap struktur dan dinamika dinamika pasar yang ada di dalam perusahaan, meliputi proses segmentasi, analisis demografis, dan analisis kekuatan. Sedangkan riset pelanggan yaitu mencari tahu harapan dan keinginan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi ini merupakan suatu perancangan strategi untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan mencari pelanggan yang baru. Selanjutnya yaitu pendidikan, pelatihan, dan komunikasi. Pendidikan dan pelatihan ini penting dilakukan di dalam TQS karena dengan adanya pelatihan dan pendidikan ini, pihak yang terkait dalam perusahaan dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan. Begitu juga dengan komunikasi, karena dengan adanya komunikasi maka informasi dapat terdistribusi dengan baik. Selanjutnya yaitu penyempurnaan proses. Penyempurnaan proses merupakan menyempurnakan proses layanan dan memperbaiki pelayanan. Selanjutnya yaitu penilaian, pengukuran, dan umpan balik, yaitu menginformasikan kepada penyedia jasa seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Nah, tadi kan ada pendekatan Total Quality Service. Nah, di sini ada juga pendekatan PBZ, yaitu memperkenalkan sebuah model konseptual service quality. Terdapat 5 kesenjangan di dalam pendekatan PBZ. Yang pertama yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu kesenjangan antara pihak manajemen perusahaan dengan harapan dan kualitas pelayanan. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan. Yang keempat yaitu kesenjangan antara pemberian pelayanan dan komunikasi eksternal perusahaan. Yang kelima yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan fakta layanan yang ada di perusahaan. Itu saja. Terima kasih Rafif atas penjelasannya, dan pada Lisa juga terima kasih. Selanjutnya kita akan mencari teman-teman lagi. Oke, kali ini kita bakal nanyain teman kita lagi tentang cara menghilangkan kesenjangan tersebut. Yuk ikut. Halo Mas Dika. Halo. Jadi aku di sini boleh nggak sih? Duduk aja. Oh iya, maaf. Jadi kan tadi ada tuh pendekatan PBZ itu ada kesenjangannya. Jadi di sini Mas bisa nggak sih ngasih tahu cara menghilangkan kesenjangan tersebut? Ya, jadi menurut ZTML itu ada 4 cara untuk menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang ada pada PBZ. Menghilangkan kesenjangan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan. Terus kalau misalnya untuk menghilangkan kesenjangan yang kedua yaitu dengan menumbuhkan kepemimpinan yang efektif atau yang berkualitas, yaitu dengan cara mempertinggikan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya menghilangkan kesenjangan yang ketiga yaitu dengan cara memperjelas uraian pekerjaan. Ya seperti teknologi dan pekerjaan itu harus dipikirkan juga oleh perusahaan. Terus kalau misalnya menghilangkan kesenjangan yang keempat yaitu dengan cara memperlancar arus komunikasi yang ada pada perusahaan, yaitu unit tertentu yang menghubungkan dengan mutu layanan. Itu kan menurut ZTML. Terus juga ada yang menurut Berry pada tahun 1995 di bukunya yang On Grid Service judulnya kalau nggak salah, yaitu dengan cara yang pertama menumbuhkan kepemimpinan yang efektif.
Nah, menumbuhkan kepemimpinan yang efektif ini prioritas utamanya yaitu pemimpin perusahaan sebagai motor penggerak untuk menjalankan mutu layanan. Terus kalau misalnya yang kedua yaitu membangun strategi informasi layanan. Nah, yaitu dengan cara apa? Menyiapkan data-data atau informasi-informasi yang akurat, relevan, yang bisa mempengaruhi atau melibatkan itu tadi mutu layanan. Terus kalau misalnya yang ketiga itu merumuskan strategi layanan. Nah, bagaimana sih cara perusahaan itu membuat strategi untuk mencapai tujuan bersama terhadap mutu layanan itu. Nah, yang keempat ya jelas sudah, ya pasti bagaimana sih cara perusahaan itu menerapkan strategi tersebut. Ya percuma saja kalau misalnya perusahaan hanya merumuskan strategi tanpa menerapkannya. Ya kalau misalnya seperti itu, tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Nah, maka dari itu penerapan strategi layanan harus dipilih seperti itu. Oke, baik. Makasih ya atas penjelasannya dari Mas Dika. Ya, sama-sama. Jadi itu beberapa tambahan lagi dari temen aku mengenai cara menghilangkan kesenjangan dalam pendekatan PBZ. Sekarang aku mau manggil temen aku lagi nih. Ayo ikutin. Rizky. Oke Rizky, aku di sini mau nanya nih, apa itu upaya perbaikan pelayanan perusahaan? Jadi dalam TKM ini proses perbaikan pelayanan perusahaan itu bisa kita analogikan dalam sebuah konsep, yaitu konsep service profit chain. Jadi dalam service profit chain ini dijelaskan sebenarnya masalah eksternal dalam pelayanan perusahaan itu sebenarnya adalah masalah internal perusahaan. Jadi dalam konsep ini masalah internal itu menghasilkan produktivitas kerja karyawan. Jadi produktivitas kerja karyawan menghasilkan output berupa meningkatnya produktivitas dan satu lagi itu meningkatnya loyalitas karyawan. Jadi dalam dua output ini menghasilkan upaya pelayanan eksternal. Jadi upaya pelayanan eksternal ini berupa kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini nantinya juga akan menghasilkan loyalitas pelanggan. Nah, dari loyalitas pelanggan ini akan menghasilkan lagi yang namanya meningkatkan jasa dalam suatu perusahaan, dan yang kedua adalah meningkatkan pembelian. Jadi sebenarnya masalah upaya pelayanan eksternal itu secara tidak langsung juga adalah masalah pelayanan internal. Jadi jika kita memperbaiki layanan internal dalam suatu perusahaan, secara tidak langsung layanan eksternal perusahaan juga akan mengikuti. Berikutnya, yang perlu di dalam suatu TKM itu memilih pemimpin. Dalam memilih pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang berintegritas, berpengalaman, memiliki motivasi untuk memimpin, bertanggung jawab, kreativitas, dan lain-lain. Nantinya pemimpin ini akan mempunyai peran langsung dalam suatu perusahaan. Nah, peran langsung dalam perusahaan ini berupa pengambilan keputusan dalam pembuatan visi misi perusahaan. Nah, visi misi perusahaan ini secara tidak langsung akan memperbaiki semua proses dalam suatu perusahaan. Nah, visi misi yang baik itu contohnya adalah sense of teamwork, yaitu kerjasama dalam di proses kerja karyawan, dan yang kedua adalah standar of excellence, atau yang berikutnya itu bagaimana visi dan misi tersebut dapat mendorong karyawan untuk memajukan perusahaan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih Renol. Oke, makasih juga Rizky buat penjelasannya. Oke. Silakan kembali ke habitatnya. Baik, jadi itu beberapa tambahan dari Rizky. Selanjutnya kita cari buat yang terakhir. Oke, kayaknya bakalan ada satu pertanyaan lagi yang bakal aku sampaikan ke temanku, tapi ke temanku nggak ada. Ini, Bang. Jadi di sini aku mau nanya nih, bagaimana upaya pemimpin dalam melakukan perbaikan pelayanan? Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus melakukan dukungan secara berkesinambungan melalui kepemimpinan yang transformasional. Jadi untuk membentuk kepemimpinan yang transformasional ada 3 cara. Yang pertama, seorang pemimpin harus menyampaikan inspirasi yang simple namun berfokus pada tujuan yang baik kepada karyawannya. Jadi karyawan itu gampang untuk menerima apa yang diarahkan oleh si pemimpin. Terus yang kedua itu adalah berfokus kepada intelektual. Jadi semua permasalahan yang tercipta baik di perusahaan ataupun para karyawan itu sendiri dapat diselesaikan secara ilmiah. Dan yang terakhir adalah
pemberian konsolidasi secara individual, yang mana pemberian ini yang dimaksud memberikan perhatian lebih kepada para karyawan. Kenapa harus secara individual? Karena para karyawan kan mempunyai keinginan dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Jadi seorang pemimpin harus dapat memberikan perhatian lebih terhadap karyawan tersebut agar para karyawan dapat bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka. Nah, di dalam kepemimpinan transformasional, maka perusahaan baru bisa menerapkan nilai-nilai TQM di dalamnya. Karena mereka menyadari bahwa stakeholder itu juga termasuk ke dalam integral perusahaan. Mungkin gitu. Oke. Baik, makasih sebelumnya Bang ya. Soalnya saya mau nanya teman saya udah pada pulang, jadi Abang sebagai korban. Ayo dengaran. Bang, nemeng. Ah.